Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Artika Sari Siagian. Saya dari kelas 2A Matematika ingin mempresentasikan tugas saya, yaitu tentang konsep filsafat berdasarkan para tokoh pendidikan dan para ahli. Pengertian pendidikan menurut George F. Kneller atau Dwi Siswoyono 1995 mengatakan pendidikan dapat dipandang dalam arti luas dan teknis, atau dalam arti hasil dan dalam arti proses. Dalam arti yang luas, pendidikan menunjuk pada suatu tindakan atau pengalaman yang mempunyai pengaruh berhubungan dengan pertumbuhan atau perkembangan pikiran, watak, atau kemampuan fisik. Physical ability. Individu pendidikan dalam artian ini berlangsung terus umur hidup. Menurut John Dewey 1916 mengatakan bahwa pendidikan dalam arti yang sangat luas diartikan sebagai cara atau jalan bagi keberlangsungan kehidupan. Setiap orang adalah bagian dari kelompok sosial yang terlahir dalam kondisi belum memiliki perangkat kehidupan sosial seperti bahasa, keyakinan, ide-ide, ataupun norma-norma sosial. Keberlangsungan kehidupan sosial inilah yang menjadi pengalaman hidup manusia. Menurut Gerald L. Gutek 1988 mengatakan bahwa pendidikan dalam pengertian yang sangat luas adalah keseluruhan proses sosial yang membawa seseorang ke dalam kehidupan berbudaya. Spesies manusia secara biologis melakukan reproduksi sebagaimana halnya makhluk hidup lainnya, tetapi dengan hidup dengan berpartisipasi dalam sebuah kebudayaan, manusia secara bertahap mengalami proses menjadi sebagai penerima dan partisipan dalam sebuah kebudayaan. Banyak orang dan lembaga sosial yang terlibat dalam proses akulturasi generasi muda. Menurut Ki Hajar Dewantara 1977 berpendapat bahwa pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup timbulnya anak-anak, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dengan pengertian pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli dan yang tercantum di dalam undang-undang, dapat diperoleh gambaran mengenai unsur-unsur esensial yang tercakup di dalam pendidikan, yaitu 1. Pendidikan dapat diartikan dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, pendidikan adalah proses transformasi pengetahuan, sikap, nilai-nilai, perilaku, dan keterampilan dari pendidik kepada peserta didik. Dalam arti luas, pendidikan adalah proses pembudayaan yang berlangsung sepanjang hidup manusia. 2. Pendidikan mengandaikan adanya hubungan antara dua pihak, yaitu pendidik dan subjek pendidik yang saling memengaruhi walaupun berbeda kemampuannya untuk melaksanakan proses pendidikan. 3. Pendidikan adalah proses sepanjang hayat yang tidak berhenti sampai manusia menghadapi kematian. 4. Pendidikan merupakan usaha yang menjadi ciri khas aktivitas manusia. Banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai filsafat pendidikan. Kneller 1971 mengatakan sebagai berikut. Dari pendapat Kneller tersebut dapat dipahami bahwa
Filsafat dalam arti formal berusaha untuk memahami kenyataan sebagai suatu keseluruhan dengan menjelaskannya sedemikian rupa secara umum dan sistematis. Pernyataan Keneler sejalan dengan pendapat Ahmad Tafsir tahun 2010 yang mengatakan bahwa objek yang diteliti filsafat ialah objek yang abstrak. Paradigma yang mendasari penelitiannya ialah paradigma rasional. Metode penelitiannya disebut metode rasional. Selanjutnya, Keneler juga mengatakan bahwa filsafat pendidikan bersandar pada filsafat umum atau filsafat formal, yang artinya masalah-masalah pendidikan juga merupakan bagian dari cara berpikir filsafat secara umum. Seseorang tidak dapat mengkritik kebijakan pendidikan yang ada atau menyarankan kebijakan yang baru tanpa memikirkan masalah-masalah filsafat yang umum seperti hakikat kehidupan yang baik sebagai arah yang akan dituju oleh pendidikan. Kodrat manusia itu sendiri, sebab yang dididik itu adalah manusia, dan yang dicari adalah hakikat kenyataan yang terdalam, yang menjadi pencarian semua cabang ilmu. Maka, filsafat pendidikan merupakan penerapan filsafat formal dalam lapangan pendidikan. Keneler tahun 1971. Hubungan filsafat dan pendidikan. John Dewey, seorang filsuf Amerika yang sangat terbuka, mengatakan bahwa filsafat merupakan teori umum dari pendidikan, landasan dari semua pemikiran mengenai pendidikan. Menurut Barnardine tahun 1994. Selanjutnya, Imam Barnardine mengatakan bahwa hubungan filsafat dan pendidikan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Hubungan keharusan, 2. Hubungan pendidikan. Konsep-konsep ini selanjutnya menjadi dasar atau landasan penyusunan tujuan dan metodologi pendidikan. Sebaliknya, pengalaman pendidikan dalam realita menjadi masukan dan pertimbangan bagi filsafat untuk mengembangkan pemikiran pendidikan. Filsafat memberi dasar-dasar dan nilai-nilai yang sifatnya dasolen atau yang seharusnya, sedangkan praksis pendidikan berusaha mengimplementasikan dasar-dasar tersebut, tetapi juga memberi masukan dari realita terhadap pemikiran ideal pendidikan dan manusia. Jadi, ada hubungan timbal balik di antara keduanya. Manfaat belajar filsafat pendidikan. Mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di lembaga pendidikan, tenaga keguruan dituntut untuk memikirkan masalah-masalah hakiki terkait pendidikan. Pemikiran mahasiswa menjadi lebih terasa terhadap persoalan-persoalan pendidikan, baik dalam lingkup mikro maupun makro. Hal ini menjadi mahasiswa lebih kritis dalam memandang persoalan pendidikan. Ruang lingkup kajian filsafat pendidikan. Hal-hal yang menjadi kajian filsafat pendidikan sangat luas cakupannya, yaitu 1. Merumuskan secara tegas sifat hakiki pendidikan. Yang kedua, merumuskan hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Yang ketiga, merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan.
Yang keempat, merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan, dan teori pendidikan. Yang kelima, merumuskan hubungan antara filsafat negara atau ideologi filsafat pendidikan dan politik pendidikan atau sistem pendidikan. Yang terakhir yaitu keenam, merumuskan sistem nilai dan norma atau isi moral pendidikan yang menjadi tujuan pendidikan. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.